Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratna selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ramadhani Syafitri, absen 29 dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah mengenai pergaulan bebas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkah dan rahmatnya lah kita semua bisa mengikuti kegiatan daring kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam juga saya junjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita semua dapat menuju ke jalan yang terang benderang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah mengenai pergaulan bebas. Baiklah, seperti yang kita tahu, pergaulan bebas yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini adalah kejadian yang sedang marak-maraknya dan sedang banyak sekali diperbincangkan di media sosial. Dan yang paling menyakitkan, pelaku dari kejadian negatif ini adalah seorang pelajar. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan pelaku melakukan hal negatif tersebut, seperti yang pertama, kurang kedekatan dengan orang tua, yang kedua, kurang kesadaran diri. Mungkin pelaku tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu negatif dan dapat membahayakan diri mereka serta orang lain. Yang ketiga juga bisa karena rendahnya pendidikan budi pekerti serta pendidikan moral. Dan yang keempat juga bisa karena kurangnya pengawasan orang tua. Namun hal tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor eksternal. Seperti yang saya bicarakan tadi, bisa disebabkan juga karena kurangnya kesadaran diri. Kejadian negatif ini juga bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Yang pertama dapat menurunkan harga diri, yang kedua dapat menghambat cita-cita, yang ketiga dapat mengakibatkan pelaku mendapat dosa, dan yang keempat juga dapat menghambat cita-cita pelaku. Namun kita tidak perlu takut karena hal ini dapat dicegah mulai dari diri kita masing-masing. Contohnya seperti yang pertama dengan memperkuat iman. Cara memperkuat iman dengan cara ibadah dan belajar lebih giat mengenai agama. Yang kedua, kita juga bisa mengisi waktu kosong kita atau waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak memancing diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal positif yang bisa kita lakukan itu contohnya seperti memasak, mengerjakan tugas, membaca, dan masih banyak lagi. Selagi kegiatan yang kita lakukan di waktu luang kita tersebut positif, itu tidak apa-apa. Yang kedua juga bisa dilakukan dengan menciptakan kedekatan dengan orang tua. Karena jika sudah tercipta kedekatan anak dengan orang tua, maka dengan sendirinya akan timbul kesadaran diri terhadap anak tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif karena akan mengecewakan orang tua dan akan menyusahkan orang tua. Yang ketiga juga bisa dilakukan dengan cara memperhatikan pendidikan agama dan budi pekerti. Ini sangat penting bagi kita, bahkan di usia seperti kita yang masih belasan tahun atau masih pelajar. Yang keempat juga bisa dilakukan dengan cara menjauhkan hal-hal negatif yang ada pada sosial media. Seperti yang kita tahu, pada generasi kita atau yang biasa disebut dengan generasi Z, pasti sudah kenal dengan yang namanya sosial media. Alangkah baiknya jika kita menggunakan sosial media dengan bijak, karena seperti yang kita tahu, di sosial media sudah banyak sekali beredar hal-hal negatif yang dengan mudahnya dapat kita akses. Maka dari itu, tujuan dari ceramah saya kali ini adalah untuk mengajak kita semua, terutama generasi Z, untuk menjadi generasi yang baik, menjauhi hal yang negatif, dan memanfaatkan kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk membangun nusa dan bangsa. Dan istilah masa pandemi ini dengan hal-hal yang positif. Sekian ceramah dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian ceramah saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.